Apa kabar Konco Web TV? Setelah memperingati bulan kemerdekaan Agustus kemarin, program Telusur kali ini masih akan menelusuri suatu hal yang berkaitan pula dengan kemerdekaan, yakni Palang Merah Indonesia yang kabarnya telah didirikan sejak era kemerdekaan pula loh. Simak dalam Telusur, menelusuri dan mengetahui. Palang Merah Indonesia adalah organisasi kemanusiaan pertama dan terbesar di Indonesia saat ini. Dikutip dari laman aspirasiku.id, Hari Palang Merah Indonesia 2022 diperingati pada tanggal 3 September kemarin sebagai hari mulai dirintisnya pendirian PMI pada 3 September 1945, yakni 77 tahun lalu. Iya Konco, PMI telah dirintis pada tanggal tersebut hingga akhirnya 14 hari kemudian, tepat 1 bulan setelah proklamasi kemerdekaan tahun 1945, PMI resmi berdiri. Oleh karena itulah terdapat 2 tanggal penting untuk PMI, yakni 3 September sebagai Hari Palang Merah Indonesia, serta hari ini, 17 September, diperingati sebagai Hari Palang Merah Nasional. Wah, selamat memperingati Hari Palang Merah Nasional ya Konco. Hari ini loh. Berdirinya Palang Merah di Indonesia sebenarnya sudah dimulai sejak sebelum masa Perang Dunia Kedua loh. Saat itu, tepatnya pada tanggal 21 Oktober 1873, pemerintah kolonial Belanda mendirikan Palang Merah di Indonesia dengan nama Nederland Rode Kruis Afdeling Indie atau NERKAI yang kemudian dibubarkan pada saat pendudukan Jepang. Perjuangan untuk mendirikan Palang Merah Indonesia sendiri diawali sekitar tahun 1932. Kegiatan tersebut dipelopori oleh Dr. R.C.L. Senduk dan Dr. Bahdar Johan. Rencana tersebut mendapat dukungan luas, terutama dari kalangan terpelajar Indonesia. Mereka berusaha keras membawa rancangan tersebut ke dalam sidang konferensi NERKAI pada tahun 1940, walaupun akhirnya ditolak mentah-mentah. Terpaksa, rancangan itu disimpan untuk menunggu kesempatan yang tepat. Setelah melewati berbagai perjuangan dan penolakan berkali-kali dari pihak penjajah, 17 hari setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, yaitu pada tanggal 3 September 1945, Presiden Soekarno mengeluarkan perintah untuk membentuk suatu Badan Palang Merah Nasional. Atas perintah presiden tersebut, maka Dr. Buntaran yang saat itu menjabat sebagai Menteri Kesehatan Republik Indonesia Kabinet 1 pada tanggal 5 September 1945 membentuk Panitia 5 yang terdiri dari Dr. R. Mokhtar sebagai ketua, Dr. Bahdar Johan sebagai penulis, dan beranggotakan Dr. Juwana, Dr. Marzuki, serta Dr. Sita Nala. Akhirnya, Perhimpunan Palang Merah Indonesia berhasil dibentuk pada tanggal 17 September 1945 dan merintis kegiatannya melalui bantuan korban Perang Revolusi Kemerdekaan Republik Indonesia serta pengembalian tawanan perang baik sekutu maupun Jepang. Oleh karena kinerja tersebut, PMI mendapat pengakuan secara internasional pada tahun 1950 dengan menjadi anggota Palang Merah Internasional dan disahkan keberadaannya secara nasional melalui Kepres nomor 25 tahun 1959 dan kemudian diperkuat dengan Kepres nomor 246 tahun 1963. Kini,
Jaringan kerja PMI tersebar di 30 daerah provinsi tingkat 1 dan 323 cabang di daerah tingkat 2. Serta dukungan operasional 165 unit transfusi darah di seluruh Indonesia, termasuk Kabupaten Wonosobo Konco. PMI di Wonosobo ini berdiri sudah barang tentu tidak boleh lepas dari apa yang telah dirintis PMI tingkat nasional, yang itu sudah ditetapkan pada tanggal 17 September tahun 1945. Sehingga setelah lahirnya deklarasi PMI tingkat nasional, maka diimbangi dengan pembentukan ataupun rintisan-rintisan bagi PMI seluruh Indonesia, baik tingkat provinsi, kabupaten, kota se-Indonesia. Khusus untuk Wonosobo, kita ketahui bahwa PMI di Wonosobo ini memang sudah ada kepengurusan sejak tahun 1980, di mana kegiatan-kegiatan dulu lebih didominasi pada kegiatan donor darah. Saya masih ingat masa kecil saya kalau bicara PMI adalah masalah darah, sehingga konteksnya adalah memang spesifik darah. Sebetulnya sudah banyak yang dilakukan PMI dari dulu sebelum 2022 ini. Jadi kita ada yang meneruskan, ada yang membuat inovasi baru. Nah Konco, kira-kira bagaimana ya perjalanan PMI Wonosobo sejak masa perintisannya dahulu hingga perkembangannya dari waktu ke waktu sampai sekarang ini? Nantikan ceritanya pada program Demi Masa yang akan tayang 3 minggu lagi ya. Jangan lupa like, komen, dan share video ini, serta subscribe dan nyalakan tanda loncengnya agar Konco tak ketinggalan video-video terbaru dari Web TV selanjutnya. Sampai jumpa Konco, dan selamat Hari Palang Merah Nasional.